Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang manajemen inovasi dan teknologi. Pengertian manajemen inovasi dan teknologi. Menurut Van de Ven Andre, inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Menurut Porter tahun 1983, teknologi adalah salah satu faktor yang paling menonjol yang menentukan aturan dalam kompetisi. Manajemen teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan cara melakukan proses manajemen yang tepat atau Zakat-Majid tahun 1997. Tujuan manajemen inovasi dan teknologi. 1. Menghemat waktu. Inovasi membuat waktu seakan-akan mudah untuk kita kendalikan. Inovasi bertujuan untuk membantu manusia agar kita dapat menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan produktivitas. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karena dengan menerapkan inovasi kita bisa mengerjakan banyak hal atau menghasilkan output dalam jangka waktu yang singkat. 3. Meningkatkan efisiensi. Tentu saja inovasi juga membantu kita untuk lebih efisien dalam bekerja. 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa. Kehidupan bisnis akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, inovasi bertujuan untuk membantu manusia dalam terus meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa agar sesuai dengan kebutuhan zaman. 5. Menciptakan kenyamanan. Inovasi bertujuan untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi pelanggan. 6. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan manusia memang tidak terbatas, namun inovasi akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan manusia secara perlahan-lahan, namun pasti. 7. Pengalaman pelanggan yang memuaskan. Ketika pelanggan memiliki pengalaman yang memuaskan atau customer experience yang baik terhadap produk atau layanan jasa kita, maka mereka cenderung loyal dengan bisnis kita. 8. Mengurangi risiko. Inovasi juga bertujuan untuk mengurangi risiko bisnis yang sebelumnya sering kita hadapi. 9. Mempercepat kinerja diri dan karyawan. Inovasi juga bertujuan untuk membantu percepatan kinerja kerja kita sehari-hari. Dengan inovasi kita akan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Ciri inovasi. 1. Memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. 3. Program inovasi dilakukan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. 4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jenis-jenis teknologi. 1. Radical innovation. Teknologi ini demikian besar pengaruhnya terhadap perusahaan sehingga membuat berbagai perubahan yang radikal bahkan revolusioner. Contoh daripada teknologi ini adalah listrik, telepon, dan temuan dalam bidang obat-obatan. 2. Instrumental innovation merupakan kelanjutan dari praktik perusahaan yang sedang berlangsung. Dampak yang ditimbulkannya bersifat evolusioner. Contoh teknologi ini adalah penjualan
makanan yang dibekukan, minuman spot, ban radial, buku elektronik, dan telepon digital. Pada inovasi, Orwell tahun 1994 menjelaskan bahwa evolusi inovasi terbagi dalam 5 generasi perilaku inovasi, yaitu 1. Generasi pertama inovasi teknologi pas, area inovasi lebih menekankan sebagai fondasi dari revolusi industri. 2. Generasi kedua inovasi network, area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. 3. Generasi ketiga inovasi coupling model, area inovasi berkembangan menjadi model pengelompokan. 4. Generasi keempat inovasi integrate model, model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier. 5. Generasi kelima inovasi System Integration and Networking Model, model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh. Dimensi pada manajemen inovasi dan teknologi. Center of Innovation dan Collaboration Manajemen mengungkapkan ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya inovasi dalam sebuah perusahaan, antara lain 1. Dimensi perilaku. Dimensi perilaku adalah sejauh mana perilaku manajemen dan juga karyawan dalam membangun inovasi di tempat kerja. 2. Dimensi iklim. Dimensi iklim adalah seperti apa kondisi lingkungan pekerja yang terbangun di dalam perusahaan yang dapat mendukung terciptanya inovasi. 3. Dimensi sumber daya. Dimensi sumber daya adalah seperti apa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menggerakkan inovasi. Terdapat 3 dimensi yang mempengaruhi manajemen teknologi dalam sebuah perusahaan, yaitu meliputi 1. Resource, yaitu beberapa kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Kedua, infrastruktur, yaitu hal penting dalam mendukung utilization and viability of resource. 3. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dipengaruhi oleh resource dan infrastruktur yang ada. G. Tantangan dalam manajemen inovasi dan teknologi. 1. Seed versus waste. Setiap perusahaan menghadapi banyak ide tentang pemanfaatan usulan teknologi, akan tetapi selalu dihadapkan pada pertanyaan apa manfaat dari usulan teknologi ini terhadap perusahaan, jenis mana yang akan digunakan atau mana pula yang akan diabaikan. Kedua, experience versus initiative. Bila mana telah diterima satu usulan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang akan melaksanakannya. 3. Internal versus external staffing. Dalam mengelola usulan teknologi, ada kalanya dihadapkan pada pilihan penggunaan karyawan internal ataupun eksternal. 4. Building capabilities versus collaborating. Usulan teknologi juga membutuhkan kapabilitas dan kemahiran yang berbeda, bukan hanya membutuhkan biaya. Kelima, instrumental versus primitive launch. Bagaimanapun perusahaan harus mempertimbangkan apakah usulan diterapkan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan risiko instrumental. Selanjutnya, studi kasus pada Xiaomi. Xiaomi sendiri berdiri pada 6 Juni 2010, tak lama setelah itu, tepatnya 16 Agustus 2010, Xiaomi meluncurkan firmware berbasis Android pertamanya, MIUI. Pada Agustus tahun berikutnya, Xiaomi meluncurkan smartphone pertamanya, Mi One, yang menggunakan firmware MIUI berbasis Android. Pada Agustus 2012, Xiaomi menghadirkan lagi Mi 2 pada 24 September 2013. Mi 2 telah terjual
lebih dari 10 juta dalam waktu 11 bulan. Mitu telah dijual oleh vendor ponsel nirkabel bernama Mobicity di Amerika Serikat, Eropa, Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru. September 2013, Xiaomi kembali meluncurkan ponsel Mi 3. Upaya untuk memperkenalkan produk, menyempurnakannya, dan mempromosikannya semua varian menjadi tugas utama yang diemban Lei Jun dan partnernya. Mereka merasakan jatuh bangun, mengalami masa-masa penjualan sulit sehingga pendapatan tidak tercapai sesuai target. Jangankan melakukan ekspansi ke pasar ke luar negeri, penjualan di dalam negerinya sendiri pun masih memberikan kendala. Namun ketekunan keduanya dan mental baja membuat Xiaomi bertahan. Mereka paham bahwa masalah yang datang merupakan pelajaran dan kesempatan baru untuk semakin membuat produk-produk Xiaomi sempurna. Baiklah, sampai sinilah pembahasan tentang manajemen inovasi dan teknologi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.